Halo gengs, selamat datang di Celoteh Seram. Channel ini menyajikan cerita horor berdasarkan kisah nyata. So, jangan dengar sendirian. Namaku Derry. Aku adalah salah satu pegawai di sebuah coffee shop yang ada di Bandung. Malam ini aku akan menceritakan sebuah kejadian yang kualami setahun yang lalu. Tepatnya di hari Kamis malam Jumat. Awal cerita ini dimulai ketika aku harus masuk kerja karena menggantikan temanku yang tidak masuk karena sakit. Mau tidak mau, aku harus membackup dia. Saat itu aku masuk shift sore. Bisa dibilang, sebenarnya aku agak sedikit malas bekerja saat itu. Karena ini harusnya waktuku beristirahat. Tapi, mau tidak mau, aku harus tetap bekerja seperti biasa. Mulai dari sore hingga waktu closing aku melayani tamu yang berdatangan. Dan tak terasa, sudah menunjukkan jam 11 malam. Akhirnya, shift pun selesai dan waktunya closing. Aku dan rekan kerjaku bersiap-siap untuk memberes-bereskan barang, gelas, dan yang lainnya. Setelah selesai, kami berkumpul di ruangan tengah tempat biasa kita berkumpul untuk melakukan briefing sebelum pulang dan mengecek segala sesuatunya. Kulihat jam sudah hampir menunjukkan jam 12 malam. Kami bergegas absen pulang dan satu persatu kami pun berpamitan. Sebelum pulang, temanku bertanya padaku, apakah nanti aku pulang akan lewat taman itu, sebuah taman yang ada patungnya. Aku pun menjawab iya. Aku melewati taman itu. Temanku bilang hati-hati. Katanya di taman itu angker. Patungnya aja kadang bentuknya berubah-ubah posisinya. Aku hanya tersenyum sambil bilang, ya, itu mah cuma cerita. Gua gak takut. Begitu kataku. Satu persatu dari kami pun pulang ke arah yang berbeda. Aku sendiri menggunakan motorku untuk melaju pulang. Jalanan karena sudah lewat jam 11 malam memang agak sepi. Hampir bisa dihitung jari lah kendaraan yang lewat. Sampailah aku di area taman yang sempat diceritakan tadi. Melewati beberapa pepohonan dan jalan di sekitar sana sedikit gelap.
saat itu, tiba-tiba teringat kata-kata temanku. Sampai aku hentikan motorku karena tiba-tiba saja alarm handphoneku menyala. Aku berhenti mengambil handphone di saku jaketku dan mematikan alarmnya. Ketika aku sedang mematikan alarm handphone dan berhenti di sekitaran taman itu, tiba-tiba dari spion motorku aku melihat ada seseorang yang berdiri tak jauh dari tempatku berhenti, dan dia melihat ke arahku. Jelas terlihat dari spion. Refleks aku tengok ke belakang, dan ketika ku lihat, loh, kok tidak ada siapa-siapa? Bulu kuduku seketika berdiri merinding. Aku pun lanjut melajukan motorku. Untuk memastikan ku tengok lagi ke belakang. Benar-benar tidak ada siapa-siapa. Kosong. Setelah menengok, aku pun kembali melihat ke arah jalan ke depan. Tiba-tiba di tengah jalan itu aku melihat ada seorang perempuan berdiri di tengah-tengah jalan. Aku klakson motorku, tapi perempuan itu tidak menghiraukan. Aku terus klakson sampai tiba-tiba saja wanita itu berteriak dan wajahnya melihat ke arahku. Kini bisa kulihat wajah dari sosok perempuan itu. Mulutnya menganga sangat lebar. Dagunya memanjang dan matanya hitam. Tidak ada bola matanya. Cekung ke dalam dengan rambut panjang dan memakai baju putih. Namun tidak terlihat terlalu padat. Seperti bias dan membuatku langsung tancap gas menembus perempuan itu. Tanpa melihat lagi ke belakang, aku langsung pergi meninggalkan titik itu. Aku pun menjauh dari sekitaran jalan yang tadi dan masuk ke jalan yang cukup ramai dan terang. Aku mulai mengatur nafasku, menenangkan diri dan berjalan perlahan. Sampai di lampu merah, aku menghentikan motorku dan tak lama di sebelahku pun berhenti satu motor lainnya. Dia pun melihat ke arahku. Wajahnya terlihat agak kaget. Lantas bapak itu pun bertanya padaku. Dia bilang, "Kang, itu ceweknya kenapa? Kok sampai berdarah-darah gitu, Kang? Kecelakaan. Mau saya bantu, Kang?" Sontak aku terdiam ketika bapak itu bilang di kursi bodi
boncenganku ada seorang perempuan yang berdarah-darah. Aku pun berusaha untuk tenang dan menjawabnya, "Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Aman kok, aman." Begitu lampu hijau, aku langsung tancap gas. Seketika itu juga aku merasakan seluruh badanku lemas, merinding dari ujung kaki hingga ujung kepala. Jantungku berdegup kencang dan tiba-tiba saja, astaga, terasa sebuah lengan jari memelukku dari belakang. Jika kulirik ke arah perutku, terlihat sebuah tangan pucat dengan kuku yang panjang memelukku dari belakang. Kontan ketika itu terdengar juga suara perempuan dari belakangku. Suaranya tidak terlalu jelas dia berkata apa. Tak jauh dariku kulihat di depan ada sebuah minimarket. Aku pun langsung lajukan motorku dan berhenti di minimarket itu. Aku langsung parkirkan motorku dan turun dari motor. Ketika kulihat, di atas jok motorku tidak ada siapa-siapa. Aku duduk sejenak di pelataran parkir minimarket itu. Kepalaku mendadak pusing, mual. Terasa keringatnya. Ada apa ini? Apa yang terjadi padaku? Sampai ada salah satu karyawan dari minimarket itu pun bertanya padaku, "Kenapa?" Aku bilang tidak ada apa-apa. Karena dia bilang wajahku sangat pucat. Apa aku sakit? Atau butuh pertolongan? Aku pun tidak mau merepotkan orang lain, udah langsung beranjak pergi dari minimarket itu. Singkat cerita, sekitar jam 12 lewat, aku pun sampai di rumah. Kondisi rumah saat itu semua orang sudah tertidur. Begitu sampai, lanjut aku masuk ke kamarku untuk beristirahat. Sampai tiba-tiba aku mendengar ada suara burung yang terus bersiul. Memang di rumahku memelihara burung. Punya ayahku yang ada di dalam sangkar yang disimpan di garasi dekat dengan motorku diparkir.
tidak biasanya terjadi. Burung itu terus berbunyi hingga membuatku penasaran. Ada apa ya? Sama sekali belum pernah ku dengar burung itu berbunyi di tengah malam. Aku turun ke bawah, menuju ke garasi. Dan ketika ku buka pintu garasi, ya Tuhan, berdiri di dalam garasi rumahku, sosok perempuan yang persis seperti yang kulihat di jalan dekat taman itu. Namun kali ini sosoknya lebih tinggi, rambutnya berantakan, panjang, agak menggimbal, dengan mulut rahangnya menganga panjang. Tak bersuara apapun kali ini. Dia hanya diam dan melihat ke arahku. Kepalanya melenggak-lenggok. Dan hanya dia mematung melihatku. Melihat sosok itu, entah kenapa kakiku lemas. Berteriak pun aku tidak bisa. Aku hanya bisa pejamkan mata hingga akhirnya aku pun merasakan gelap yang teramat dalam dan aku tak sadarkan diri. Ketika sadar, aku sudah bersama orang tuaku. Mereka bertanya ada apa, kenapa aku pingsan di dapur. Dan kondisiku pun saat itu tiba-tiba demam. Aku ceritakan apa yang kualami. Ayah langsung mengambil air di dalam gelas dan membacakan doa dan menyuruhku meminumnya. Mungkin aku